Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk proyek perpustakaan. Yang pertama, kita akan melengkapi untuk form utama ini. Kemudian yang kedua, kita akan membuat form untuk digabungkan di proyek perpustakaan. Untuk melengkapi form utama, kita akan membuat komponen yang sama seperti peminjaman untuk data buku dan data siswa. Kita tidak perlu membuat satu persatu komponen, tapi kita cukup mengcopy komponen yang ada di peminjaman. Langkahnya dengan klik bagian komponen yang kita pilih, kemudian tekan Shift, kemudian klik komponen yang lainnya, misal cari, kemudian tabel, edit peminjaman, refresh. Baru setelah itu tekan Ctrl C atau copy. Kemudian masuk ke tab data buku. Pastikan diklik bagian tengahnya dulu di sini sampai di sini ada garis kuning, baru di paste. Nah, dari sini jadi untuk data buku. Kemudian untuk bagian tombolnya kita ganti, misal ini edit peminjaman, kita rubah jadi edit buku. Kemudian untuk name-nya juga semuanya dirubah. Di sini PTN edit buku. Kemudian untuk tabelnya juga diganti, TB buku. Kemudian untuk text file, txt cari buku. Untuk carinya PTN cari buku. Yang terakhir untuk refresh. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke data siswa. Caranya juga sama, diklik bagian tengah, kemudian Ctrl V atau dipastekan. Kemudian di bagian buttonnya kita ganti dulu dengan edit siswa. Variabelnya diganti PTN edit siswa. Kemudian untuk tabelnya juga diganti TB siswa. Text filenya kemudian untuk carinya juga sama. Yang terakhir untuk refresh. Siswa. Sampai sini selesai. Untuk peminjaman, oh ini belum diganti. Untuk peminjaman tabelnya juga namanya diganti ya. TB peminjaman. Ya, jadi untuk peminjaman, data buku, data siswa, semuanya sudah beres. Sekarang kita akan membuat form baru. Caranya klik kanan pada default package, kemudian new, pilih JFrame form. Kemudian class name-nya kita tuliskan form underscore siswa. Klik finish. Ya, nanti tampilannya seperti ini.
Yang pertama bisa kita lebarkan dulu. Kemudian untuk pengaturan form ini kalian bisa lihat di properties. Kemudian turun, cari location. Kemudian di sini di set. Jadi untuk X-nya kira-kira 200, kemudian Y-nya kira-kira 100. Ini untuk lokasi koordinat tampilan dari form siswa ini. Kemudian kita buat labelnya. Di sini namanya form siswa. Masuk properties. Misal hurufnya diperbesar. Kemudian di form siswa ini nanti akan ada dua panel. Kita buat panel yang pertama di bawah sini. Kemudian panel yang kedua. Panel yang pertama nanti untuk isian. Misal di sini yang pertama adalah NIS. Kemudian hurufnya 14 saja. Kemudian setelah NIS ada nama. Kemudian yang ketiga kelas. Setelah itu kita buat text file-nya. Teksnya kita kosongkan. Kemudian change variabelnya kita ganti txt underscore nis. Kita buat yang kedua. Teksnya dihilangkan. Kemudian variabel name-nya txt underscore nama. Kemudian yang ketiga kelas. Variabel name-nya txt underscore kelas. Kemudian untuk buttonnya nanti kita buat ada 4 button. Yang pertama itu simpan. Kemudian di sini ada update.
kemudian hapus, yang terakhir ini reset. Nah, ini untuk bagian panel sebelah kiri. Untuk panel sebelah kanan nanti kita isi dengan yang pertama adalah scroll pane. Ini untuk membuat tabel biar bisa scroll ke bawah. Setelah scroll pane, baru kita pilih tabelnya. Untuk tabel name-nya kita ganti, change variable name. Namanya harus sama dengan tabel yang ada di form utama. Tadi di form utama namanya tb_siswa. Sampai sini untuk form siswa sudah jadi. Kita lanjut membuat form buku. Caranya sama, klik kanan pada default package, kemudian new, pilih JFrame form. Kelasnya ditulis form underscore buku. Untuk buku ini juga sama seperti siswa, jadi diperlebar, kemudian location-nya kita pilih, X-nya 200, Y-nya 100. Kemudian kita kasih judul. Next. Di sini aja langsung. Form buku. Fontnya bisa diperbesar ya. Untuk form buku nanti caranya juga sama, ada dua panel. Panel sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk panel sebelah kiri ini berisi yang pertama kode buku, kemudian yang kedua judul buku, kemudian yang ketiga pengarang. Ya. Selanjutnya kita masukkan text file. Teksnya dihapus, kemudian change variable name-nya txt_siswa.
kode. Yang kedua, txt judul. Kemudian yang ketiga, txt underscore pengarang. Kemudian kita masukkan button sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah button simpan. Jadi kita namakan juga ya, btn simpan buku. Kemudian yang kedua, update btn simpan update. Kemudian yang ketiga, hapus. Ini btn update misalnya ini, btn update buku. Kemudian di sini btn hapus buku. Kemudian satu lagi, reset btn reset buku. Untuk panel sebelah kanan sama, kita kasih scroll pane. Kemudian kita masukkan tabelnya. Nah, tabelnya kita namakan dengan tb underscore buku. Untuk form buku selesai. Sekarang kita buat form yang terakhir. Klik kanan, new JFrame form. Namanya form peminjaman. Kemudian untuk panelnya sama, kita terdiri dari dua panel. Kemudian kita kasih judul dulu. Namanya form peminjaman. Kemudian untuk form peminjaman, di sini yang pertama adalah memasukkan NIS.
kemudian nama, yang ketiga kelas, kemudian yang keempat di sini ada kode buku, kemudian nama buku atau judul buku ya, judul buku, kemudian kita masukkan text file. Kita rubah namanya txt nis peminjaman, kemudian yang kedua txt nama peminjaman, kemudian yang ketiga txt kelas peminjaman, yang keempat txt kode peminjaman, kemudian yang kelima txt judul peminjaman. Kemudian di bawahnya di sini kita kasih button simpan, namanya ptn simpan peminjaman. Kemudian yang kedua hapus namanya ptn hapus peminjaman. Yang ketiga reset namanya ptn reset peminjaman. Untuk panel sebelah kanan sama, kita masukkan yang pertama adalah scroll pane, kemudian
masukkan tabel. Tabelnya dikasih nama TP peminjaman. Sampai sini selesai. Ada 3 buah form yang kita buat. Yang pertama form siswa, kemudian form buku, dan form peminjaman. Kemudian sekarang kita akan gabungkan ketiga form ini dengan form utama. Kita masuk ke form utama. Kemudian yang pertama kita masuk ke peminjaman. Di edit peminjaman, kalian double klik. Kemudian akan muncul di sini private void btn edit. Kalian klik sebelah sini, kemudian enter. Yang pertama ketikkan form peminjaman spasi pinjam sama dengan new form peminjaman, titik koma, di bawahnya pinjam set visible sama dengan true. Kemudian kembali ke desain, klik data buku, edit buku, kalian double klik. Di sini sama, form buku spasi buku sama dengan new form buku. Kemudian buku set visible sama dengan true. Kembali ke desain, kemudian pilih data siswa, edit siswa, double klik. Ya, di sini btn edit siswa, form siswa spasi siswa sama dengan new form siswa. Kemudian siswa set visible true. Ya, sampai sini bisa dijalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Peminjaman, kalau diklik edit peminjaman, maka akan muncul form peminjaman. Untuk keluar dari form peminjaman, cukup klik bagian luar atau di sini. Kemudian masuk data buku, klik edit buku, keluar form buku, klik, kemudian klik data siswa, klik edit siswa, keluar form siswa. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk penambahan form. Untuk pertemuan selanjutnya kita baru akan memulai untuk database di MySQL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.